Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yantri Bayuda. Dan sini saya sudah mengundang moderator yaitu Muhammad Al Azhar. Dan di sini ada selaku narasumber Bang Arif Rianto, Bang. Nah, dengan pembahasan tentang jalan di Kabupaten Tanjung Timur. Kepada saudara Bung Azhar, boleh silakan disambut. Iya, benar. Baik, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya Muhammad Al Azhar. Terus juga saya akan memperkenalkan narasumber pertama. Di sini ada Bang Arif Rianto selaku pendiri ataupun salah satu tokoh masyarakat, tokoh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan pelaku sejarah pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 1999. Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah, siap sehat selalu, ya, tetap menjaga peraturan protokol kesehatan. Ya. Jadi mungkin langsung aja Bang Arif. Jadi di sini kita bakal ada sedikit pembahasan mengenai ataupun terkait dengan permasalahan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Ya. Sebelum ke topik, Bang Arif kemarin ada beberapa hari sebelum hari ini membuat sebuah tulisan-tulisan mungkin kurang lebih panjang ataupun pendeknya di sosial media di Facebook, deh. Nah, yang di Facebook itu merupakan salah satu auman atau singa yang tidur terus dibangunin orang gitu dong. Oh ya, bagaimana tanggapannya itu, Pak? Oh ya, baik. Apa coba dijelaskan? Persoalannya begini, karena kita punya grup namanya Gerakan Peduli Tanjung Jabung Timur. Grup itu kita bentuk itu mengawal pemerintahan. Dan persoalan jalan ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Sudah sering kami suarakan, sudah sering kami lakukan tekanan-tekanan melalui sosial media. Tapi kita lihat kayaknya pemerintahan ini final, ya. Final. Tidak mau mendengar, sehingga masyarakat harus korban. Jalan pun harus ditempuh, padahal jaraknya nggak begitu jauh. Ya, kalau kita lihat jalan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu yang khusus untuk wilayah 5 kecamatan itu, Sabak Timur, Sabak Barat, Sabak Timur, kemudian Renterase, Panjang, Perbak, dan Sadu, memang ini merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Namun begitu melihat kondisi jalan yang begitu memprihatinkan, itu membuat saya terbesit. Mungkin ini cara terbaik saya bikin suatu terbuka untuk Presiden Jokowi. Apalagi tidak ada korban, salah satu ibu rumah tangga yang mau dirujuk ke rumah sakit, ternyata dia terjebak di jalan yang macet, akhirnya beliau nyawanya tidak tertolong lagi. Dan saya kira ini sebuah pidana yang harus kita tuntut kepada pemerintah, karena pemerintah harus hadir ketika persoalan ini menjadi tanggung jawab mereka gitu. Jadi kalau misalnya seandainya gini, kita bahas tentang masalah penulisan yang Om tulis di surat terbuka di media sosial itu, di Facebook. Nah, jadi di sini ada tulisan-tulisan seperti ini. Korban dari kebijakan itu, coba Azhar pengen tanya gitu kan, apa sih gitu nah yang membuat Om bertanya-tanya gitu nah, atau menuliskan sebuah tulisan di media sosial atau di Facebook, korban dari kebijakan itu, korban dari kebijakan dalam bentuk seperti apa? Oke, kalau kita menyangkut masalah korban kebijakan, artinya ketika pemerintah tidak bisa hadir di dalam membenahi persoalan pelayanan publik, karena jalan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Karena undang-undang pun juga sudah mengatur, ya. Jadi Tanjung Jabung Timur hari ini sudah 21 tahun. Masa persoalan jalan selalu menjadi pertanyaan, menjadi keluhan masyarakat, menjadi kritikan masyarakat. Di mana pemerintah? Kenapa pemerintah tidak hadir? Benar. Ya. Kami ingin mencoba mengetuk, ya. Tolong digarisbawahi bahwa kami tidak punya kepentingan untuk menyerang wibawa pemerintah. Tapi yang kami pertanyakan adalah kenapa mereka membuat kebijakan yang salah kaprah. Karena ini dianggap salah kaprah.
Kalau tidak salah kaprah, mereka sudah ambil cepat dong tindakan apa-apa. Jangan begitu rusak ditimbun, jalan begitu rusak ditimbun. Nah, kemana APBD ini? Ya, baik itu APBD dari provinsi, kalau itu kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten, ya kan bisa digunakan. Tanggap darurat. Jangan selalu menunggu bahwa ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten. Ya, saya kira ada sesuatu yang diambil rasa inisiatif kalau memang kita sayang dengan masyarakat Tanjung Timur, khususnya yang ada di 5 kecamatan ini. Kenapa tidak dilakukan itu? Siap. Untuk pertanyaan kedua gitu, kalau dari sebenarnya kalau mau direferensiin dari tulisan Bang Ari ini adalah merupakan salah satu penyuara dari masyarakat juga sih. Sebenarnya masyarakat tuh ingin kayak menyampaikan segala sesuatunya dengan ayo dong gitu nah, dengerin kami gitu nah. Terus juga untuk masalah pembangunan jalan, terus juga aksesibilitas ataupun pembangunan jalan seperti ini nih, di kapasitas yang seperti apa gitu yang harus dibangun. Terus juga kami ini petani juga harus menikmati jalan yang baik agar kita juga untuk masalah perindustrian petani itu semakin meningkat dan baik gitu nah Om. Dan mereka senang dan bahagia kenapa mungkin jalan kalau misalnya sudah dibangun dia bisa lancar gitu untuk perindustriannya gitu nah kan. Jadi untuk masalah tulisan yang tadi kita bahas lagi tentang masalah merugikan masyarakat tadi, mungkin ada sedikit Azhar jelasin, mungkin terus juga keluhan-keluhan yang seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari ataupun argumen lah, statement dari Bang Ari selaku pelaku sejarah tahun 1999 pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mungkin bisa nggak kita mengaspirasikan melalui channel yang ini merugikan masyarakat itu dalam bentuk seperti apa menurut? Ya, saya kira ekspresi yang saya sampaikan itu jelas ini kan terutama bagi angkutan umum, bagi pengguna jalan raya, jelas dirugikan dong. Masa jalan sepanjang 34 km, 4 jam sampai 5 jam. Ya, mereka harus masuk terpuruk, ya kan, masuk ke dalam lumpur apa. Apakah mereka tidak dengar? Apakah mereka tidak melihat kemana para pemangku kebijakan? Kan itu persoalannya. Kami mengkritik di kepentingan masyarakat, bukan kepentingan apa-apa. Kami berjuang mencoba bagaimanapun juga, dan kenapa saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi yang ada di Jakarta tolong dengarkan aspirasi kami ini, karena kami ingin supaya daerah ini bangkit. Apa yang mau kita bangkitkan? Sektor pertanian mandek, hasil perikanan laut harus busuk di tengah jalan karena apa? Jarak begitu jauh. Ya, sehingga belum lagi ban pecah, belum lagi pelet yang penyet begitu. Ini kan merugikan orang banyak. Apakah ini bukan pelanggaran? Ya, ini jelas ini, apalagi sampai hilang nyawanya orang. Ini pidana, ya, pidana terhadap pemerintah. Kenapa Anda tidak hadir? Gitu loh. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita dengar. Dan saya berharap kepada semua netizen yang ada di Republik ini, kita ingin marilah kita menyuarakan ini. Rasa kemanusiaan yang perlu kita tonjolkan, bahwa bangsa ini butuh komitmen bahwa pemimpin itu harus berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada penguasa-penguasa yang ingin menguasai Republik ini. Itu saya kira. Mungkin teman itu jangan kayak sedikit banyak menyuarakan diri masyarakat ya. Nah, untuk di tulisan Om di Facebook kalian boleh cek ya, Facebooknya Ari Suryanto, ARIESURYANTO. Oke. Nah, di situ ada statement singkat ataupun panjangnya, kalian bisa cek langsung di situ. Kalian nanti di ini ya. Nah, yang ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada tulisan juga tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ya. Tentang pemekaran kabupaten, termasuklah Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Nah, boleh dijelasin Om, mungkin masyarakat juga ingin tahu sedikit banyaknya gimana sih gitu, nah sejarahnya tahun 1999 itu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 ya. Oke, baik. Karena salah satu bentuk pemekaran itu adalah untuk mempersingkat birokrasi. Selama ini kita menginduk dengan Kabupaten Tanjung Jabung, namanya sekarang Tanjung Jabung Barat. Itu merupakan kabupaten induk yang beribu kotakan Kuala Tungkal.
Ya, ya. Nah, kenapa terjadi desakan untuk dijadikan pemekaran? Agar mempersingkat jarak tempuh, kemudian mempermudah pelayanan. Gak mungkin dong kalau 11 kecamatan ini dengan 73 desa dengan 20 kelurahan harus ngurus KTP-nya langsung ke Kuala Tunggal berapa lama. Ini aja 11 kecamatan aja masih dihadapkan dengan persoalan jalan. Iya. Nah, ini sudah dimekarkan. Masih juga terjadi persoalan jalan yang menjadi kritikan yang paling hari ini viral. Dan bahkan surat yang saya kirim ke Jokowi itu aja hari ini surat terbuka itu sudah mencapai 500 lebih yang men-share, yang like, apa segala-galanya. Namun meskipun mereka ada yang mengkritisi pro dan kontra, itu adalah hal yang biasa karena itu demokrasi, karena kita berada di alam demokrasi, menurut saya sah-sah saja. Ya. Maka dengan terbentuknya Kabupaten Pemekaran dan Jabung Timur ini, saya kira ini merupakan peluang yang baik agar daerah ini mampu bersaing dengan daerah-daerah lain, terutama masalah percepatan pembangunan. Tapi setelah saya lihat pembangunan seperti apa, stagnan kok. Ya, jujur saya katakan bahwa saya sangat kecewa ketika jalan ini rusak, kemudian jatuh korban. Kenapa sih mementingkan pembangunan yang lain? Contoh, hari ini pemerintah Kabupaten Timur bertahun-tahun sudah menganggarkan untuk pembangunan sirkuit. Apa orientasi sirkuit itu? Ini kepentingan masyarakat lebih penting. Jalan raya, ya terlepas itu kewenangan. Jangan dibilang ini kewenangan provinsi, ini kewenangan provinsi. Jadi kalau kewenangan provinsi, kalau rakyat menjerit baru dibiarkan begitu. Jangan sudah terjadi, baru ribut. Ini kadang terjadi seperti sekarang ini. Sudah mulai ada korban baru pada sibuk semua, turun semua. Kemana Anda selama ini? DPR, para wakil rakyat yang ada di gedung sana, jangan Anda bangga dengan baju Anda. Moral Anda harus Anda pikirkan. Kasihan rakyat di bawah ini. Ya, kasihan. Anda itu dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tahu pengertian parley, bicaralah. Tapi ketika Anda tidak bisa bicara, apa yang harus Anda lakukan? Ini kan sangat prihatin sekali melihat sistem seperti ini. Saya kira ini yang perlu menjadi sebuah catatan bahwa pemekaran Tanjung Jabung Timur, saya kira merupakan hal yang tepat, tapi sayang pembangunannya belum mewakili kepentingan masyarakat. Jadi itu yang merupakan salah satu dasar OM ataupun Abang Hari membuat statement ataupun kayak tulisan di media sosial Facebook itu memberikan dasar Undang-Undang Nomor 54 tahun 19. Ya. Persoalan surat itu mau dibaca sama Jokowi atau tidak. Ya. Yang jelas saya terketuk hati karena kalau memang teman-teman yang lain, aktivis yang lain, mereka menyuarakan, saya sangat bangga sekali bahwa inilah tujuan kita untuk melakukan sebuah pergerakan untuk melawan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Kita butuh kebijakan yang pro dengan rakyat. Itu aja. Itu yang pertanyaannya. Terus pertanyaan yang keempat, mungkin ada sedikit banyaknya tadi Om Ari ataupun Bang Ari udah ngejelasin tentang masalah pada hari ini tanggal 3 Januari 2020 bertepatan tanggal awal ya di bulan Januari juga jadi tahun yang baru ya. Jalan yang merupakan salah satu fasilitas ataupun ya pembangunan yang sering kita lewati untuk masyarakat dari Nipah Panjang, Rantau Rasau, terus juga Sabah Timur juga ya, pokoknya masyarakat di sini pun juga melewati jalan tersebut dan enggak terjadilah permasalahan yang kita sama-sama tahu semua. Ada ibu yang ingin melahirkan terus juga meninggal dunia, itu sedikit banyak juga tadi Om sudah jelasin. Menurut Om tuh ada hal-hal yang lain harus Om jelasin. Ya, jadi begini, kalau kita berbicara masalah kematian itu semuanya Allah yang ngatur. Ya. Tapi haruskah mereka meninggal di jalan? Seandainya jalan itu bagus, mulus, mungkin mereka kan kalau memang itu mau ditarik sama Allah, kan mungkin dia meninggal di rumah sakit. Ya, tapi ini kan meninggal di jalan, hanya karena persoalan jalan yang rusak dan mereka harus antri selama 2 jam. Ya, terjebak macet.
Ya kan? Ini masih terjadi karena apa? Ya karena jalan tadi tidak mampu. Ya, dan di sini saya kan selalu mengkritisi kemana sih dinas-dinas yang berkompeten, dalam hal ini dinas PU, dinas perhubungan. Apakah mereka tidak melihat, tidak mengecek bahwa berjam-jam, masa dari Jambi, dari Nipa Panjang aja, di mana saya tinggal, mau ke Jambi aja sampai 9 jam. Ya, bayangkan, padahal ini jalan yang rusak cuma 34 kilo. Dan itu banyak kita dengar dari kawan-kawan teman-teman kita sendiri Om ya, Gitu ya. terjebak. Terus juga yang sebenarnya kita dari Nipa Panjang ke Jambi itu bisa sampai 3 jam setengah mungkin gitu kan. Jadi kalau sekarang kan karena ada kendala di situ, jadi kita ke Jambinya itu mungkin 9 jam atau ya, pergi pagi nyampe sore gitu di Jambi. Yang jelas begini, dengan kerusakan jalan tersebut itu banyak merugikan dari segi ekonomi, waktu, ya. Ini jelas, ini sangat menjadi pukulan berat lah bagi masyarakat. Kemana lagi masyarakat mengadu? Jadi kalau misalnya seandainya ada orang bilang kayak gini, statement orang bilang kayak gini, kita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya tuh jalan yang rusak tersebut itu merupakan kewenangan dari provinsi. Menurut Om itu seperti apa? Entah itu mungkin Om mempunyai statement sendiri untuk pemerintah kabupaten itu sendiri, terus juga provinsi atau PU, PUPR atau gimana? Mungkin Om bisa jelasin sedikit banyak ke masyarakat. Saya pengen menjelaskan sedikit bahwa menyangkut masalah ketiga. Iya. Karena ini menyangkut masalah kepentingan publik. Kepentingan publik. Khususnya di wilayah provinsi. Iya, saya kira kalau memang provinsi itu lambat, apa salahnya sih Pemda ini dari Pemkab Tanjung Timur mengambil inisiatif, ya kan? Karena kita tahu Tanjung Jabung Timur ini kondisi lahannya itu gambut, tentu kosnya besar. Nah, masyarakat kan tidak harus dilicinkan seperti itu, minimal ada di situ alat yang standby, ya. Ketika rusak ditimbun batu, ketika rusak ditimbun batu, ya kan? Ini kan pembiaran, ya. Dan kemudian muncul statement, oh itu kewenangan provinsi. Lu rakyatmu gimana? Apakah harus menunggu rakyatmu meninggal baru kamu sibuk? Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kabupaten itu sendiri Om. Jadi Azhar juga pernah bersosialisasi ke masyarakat, juga langsung mendengar langsung ke masyarakat yang turun untuk ke lapangan dan merasakan apa sih gitu. Nah kan jadi kejadian-kejadian yang seperti ini gitu, nah tidak ada inisiatif dari pemerintah gitu atau misalnya dari DPR itu sendiri gitu, nah untuk mau melakukan perbaikan jalan secara inisiatif aja gitu nah ya. Nah itu menurut Om itu DPR lah gitu. Nah Om gimana menurut Om kebijakan apa sih yang seharusnya DPR sampaikan atau yang dilakukan untuk masalah jalan ini gitu nah. Ya kalau saya kira teman-teman yang ada di parlemen sana DPR, apalagi Tanjung Jabung Timur ini terkenal dengan jumlah parlemennya terbesar itu dari Partai Amanat Nasional, 17 kursi. Seharusnya mereka di sana itu bisa dong antara DPR provinsi dengan DPR kabupaten, kemudian ada gubernur, ada bupati, duduk bersama-sama. Bagaimana nih kita bahas yuk, di jalan kayaknya 34 kilo ini sedikit banget kan. Jujur lah, kalau kita hitung 34 kilo, kalau per kilonya itu untuk di beton menghabiskan 8 miliar, saya kira hitung aja lah berapa. Masa ini tidak bisa, ya kan? Tidak bisa di share gitu atau antara pemerintah kabupaten ini. Kemudian juga yang saya lihat garis koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi ini kayaknya nggak nyambung. Kayaknya ada benturan-benturan politik. Nah, jangan persoalan politik justru rakyat jadi dikorbankan. Maksudnya lempar tanggung jawab atau gimana? Iya, lempar tanggung jawab lah. Oh, yes. Ya kan? Karena kalau memang dia tidak melempar tanggung jawab, contoh beberapa video ada salah satu kepala daerah namanya Anwar Hafiz. Ya, beliau adalah kepala daerah dari Konawe. Wow. Ya. Beliau berani mengambil sebuah kebijakan, padahal itu jalan nasional. Dia gunakan APBD, ya kan? Berani dia. Begitu juga persoalan listrik, ya kan?
mereka berani ngambil kebijakan. Kalau itu kepentingan rakyat, saya siap di penjara. Kan itu kan bagus. Tetangga Timur malah kok membangun sirkuit. Kan aneh ini. Aneh. Jadi ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya. Bahwa apa sih pentingnya sirkuit itu? Ya kan? Saya kira pemerintah pasti akan tahu. Dan saya berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, terima kasih Pak kalau Bapak sudah bisa baca surat terbuka saya, dan saya berharap bahwa inilah yang perlu saya sampaikan sebagai parlemen jalanan, yakni menyuarakan suara masyarakat ketika sudah tidak ada lagi sumber aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang saya perlu lakukan. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya ada juga kayak yang agar lihat dari statement Omari kayak ataupun tulisan-tulisan Omari juga di Facebook. Di Facebook ya, ya. Nah, Om menuliskan pihak provinsi hanya membangun 2 km per tiap tahunnya. Emang benar atau gimana itu, Om? Ya, itu pun juga dibangunnya kalau kami sudah mulai berteriak. Ya. Jadi kami selalu berteriak. Beberapa tahun kemarin saya turun dengan wartawan TVRI sampai saya berdiri tengah jalan, ya kan, ada tuh di videonya. Kemudian saya ajak wawancara masyarakat. Nah setelah itu baru turun lagi, dibangun lagi. Jadi seperti sekarang ini, sudah terjadi korban baru sibuk. Ya kan, dianggap hal ini adalah hal yang sepele. Nah dengan adanya surat ini yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat, ya karena untuk kita ketahui dan Jabung Timur itu kan punya 11 kecamatan, ya kan, kemudian ada 73 desa dan 20 lurah. Persoalan jalan ini kan hanya baru 34 km aja kita bahas. Belum lagi masuk kecamatan lainnya seperti Tadi, ya kan, kemudian Mendahara, ya kan. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa saya berterima kasih kepada TV SCTV dan Indosiar yang telah membantu saya mengawali masalah waktu saya aktif tahun 2014, di mana jalan di Dendang dulu itu benar-benar parah dan hari ini mulus 7 tahun. Nah, kok ini jalan 34 kilo aja sulit untuk direjet beton, ya, dengan alasan anggaran, kebijakan, segala-galanya. Saya kira janganlah melakukan seperti itu. Gitu. Ya, jadi cobalah punya hati nurani sedikit. Gitu. Ketuk hati nurani Anda itu untuk berpikir bahwa saya ini bekerja untuk rakyat. Saya digaji oleh rakyat. Kenapa sih harus menganiaya rakyat? Ya, kan disinilah kita harus berpikir bahwa keprihatinan inilah yang membuat hati saya tergugah ketika semua bungkam, semua diam bahwa persoalan jalan ini dianggap suatu hal yang sangat tidak begitu penting. Padahal itu urat nadi bagi perekonomian masyarakat. Bagaimana kita mau mengangkat hasil bumi ini ketika jalan itu rusak? Dan di sinilah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir, nggak bisa membiarkan seperti ini. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Makanya hari ini saya benar-benar berbahagia sekali dengan adik-adik semua yang bisa sudah mengundang saya. Ya. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada generasi muda milenial, mari kita bangkit bersama. Tujuan kita lah baik untuk membangun daerah ini, bagaimana daerah ini bisa sejajar seperti daerah-daerah lain. Amin. Terus untuk masalah anggaran APBD tadi, Om, ya, mungkin ada Om sedikit sampaikan tadi yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Timur itu, mungkin bisa jelasin mungkin APBD Kabupaten untuk wilayah satu atau di wilayah kabupaten itu sendiri yang mencakupi seluruh desa-desa ataupun kecamatan yang ada di wilayah kabupaten itu sendiri. Iya, awalnya saya sangat tertarik dengan pemerintahan sekarang ini yang sudah memimpin 5 tahun, atau artinya Bupati Petahana, yaitu Pak Robi Haryanto dengan pasangan dengan Pak Robi Nasrianto. Saya suka banget dengan awal pertama dia membuat kebijakan bahwa setiap tahun itu dana APBD akan dikucurkan untuk membangun 2 kecamatan untuk 1 tahun. Ya.
ya kan, selama 5 tahun ya kan. Tapi buktinya kemari-mari itu justru nggak nampak lagi. Nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan dari kami juga. Ya ada lagi yang hal menarik. Yang hal menarik itu saya nggak habis pikir kenapa persoalan lain, potensi lain itu nggak menjadi prioritas. Contoh, bagaimana kita mau mengembangkan sektor pariwisata kalau jalan aja rusak? Ya. Bagaimana orang mau datang? Ya. Berangkat dari Jambi jam 7 pagi, jam 7 jam 6 sore apa mau dilihat? Ya kan? Nah di sini ada semacam ketidakadilan di dalam melaksanakan pembangunan. Kenapa saya katakan tidak adil? Sekarang kan Kuala Jambi itu dibangun terus, rigid beton. Ya. Kami apa? Gitu loh. Apakah kami juga perlu berteriak untuk minta kabupaten ini dimekarkan? Kan itu tidak mungkin. Ya kan? Kita bersuara seperti ini, saya kira itu adalah hal yang wajar, unek-unek, sepanjang kita tidak menyerang masalah individu. Ya, ini kita menyerang masalah kebijakan. Ya kan? Dan saya selama ini sudah banyak melakukan kritikan terhadap kebijakan di daerah ini. Ya, artinya apa? Ya makanya saya lontarkan surat ke Presiden. Mungkin biar Bapak Presiden, dan ini bukan persoalan ini aja yang akan saya kirim. Masih banyak persoalan lain. Tunggu tanggalnya. Wow. Oke. Nah, kayak kita next ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Om. Solusi apa sih gitu nah yang sebenarnya diberikan oleh yang harus kita dapatin gitu nah dari Pemkab, Pemda terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Oke, solusinya saya kira gampang. Kalau jalan kabupaten Tutanasenya cuma 8 ton, yang dipaksain dong 12 ton. Ya, itu untuk pengusaha-pengusaha atau gimana nih Om? Ya semua siapa aja lah pengguna jalan lah, kan itu. Bener. Ya kan? Ya. Cuman jangan 8 ton itu jalan ternyata begitu dicek cuma 4 ton. Ya kan? Karena mungkin dari kualitas. Ini karena persoalan kualitas kok. Iya, benar. Ketika kualitas itu bagus, saya kira jangan tidak akan begitu. Jangan nanti sudah diaspal baru 1 minggu sudah meleot tuh aspal, apa kita campur minyak atau apa walau alam. Tapi ini perlu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Kita ingin daerah ini bangkit, ekonomi masyarakat bangkit, ya kan? Dan mahirlah UMKM yang bisa mendatangkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Yes. Dan tujuan saya menyampaikan itu surat juga ya, itulah bentuknya bahwa secara spontanitas loh, bukan saya konsep itu surat, tapi secara spontanitas saya bikin, ya kan? Dan tidak berharap menyinggung siapapun. Tidak. No, kebijakan. Ya. Tapi saya nggak bahwa siapa yang harus bertanggung jawab tentang jalan itu tanggung jawab lah. Ya. Jangan ketika rusak lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar. Oh itu bukan kewenangan saya. Kok bupati lain aja bisa kok lempar ngambil jawab. sikap? Ini itu persoalannya. Berarti solusinya nanti kalau misalnya seandainya gini, ada statement sedikit banyaknya gini. Kapasitas jalan yang seharusnya itu muatan 8 ton kalau misalnya dibuat jadi 12 ton yang Om bilang tadi gitu. Kalau untuk infrastruktur jalan nanti kalau misalnya seandainya dibangun 8 ton, kapasitas 8 ton. Ya harus 8 ton. 8 ton. Nah, itu kebijakan-kebijakan apa sih yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Nah, disinilah peran dari pemerintah kabupaten untuk mengawasi, ya, mengawasi terutama jangan kendaraan itu baknya sudah segini itu ditambah lagi bak ke atas gitu loh. Sengaja dibuat Ya bak kan? basah. Ya kalau misalnya kita mau pasang portal, saya kira aneh kalau buat portal. Mungkin Tanjung Timur aja yang punya jalan kabupaten yang di portal. Biasanya kalau portal itu kan hanya untuk masuk komplek-komplek, untuk menghindari orang maling atau apa kita jangan terlalu ini. Sebenarnya tapi kalau jalan umum seperti itu di portal itu enggak logika juga. Yang sekarang itu adalah komitmen ketegasan. Ya? Atur benar dong, kalau perlu bikin jembatan timbang. Kalau misalnya muatnya lebih bongkar. Benar-benar. Kan itu persoalannya. Jadi kan gini, kalau misalnya seandainya jalan itu yang dipergunakan ataupun kapasitas jalan itu dibuat untuk kapasitas 8 ton, terus juga ada pengusaha yang kayak membawa sawit misalnya, sampelnya sawit gitu, nah kan 12 ton ataupun 10 ton gitu, nah kan itu kan tidak termasuk dari sisi berat yang harus ditanggung oleh jalan itu sendiri. Nah, artinya kan
pengusaha pun juga berpikir gitu. Nah, harusnya berpikir kalau misalnya seandainya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kayak misalnya menyampaikan kebijakan 8 ton yang harusnya 8 ton, ya pengusaha harusnya kayak dia ngasih muatan untuk mobil dia sendiri untuk dilansir ke pabrik itu 8 ton juga gitu. Nah kan. Nah di sini ada pertanyaan kayak gini Om. Pemkab misalnya seandainya sudah ngasih kebijakan, terus juga dinas perhubungan apapun yang itu apa yang berkaitan dengan jalan tersebut sudah ngasih kebijakan. Petani-petani yang nakal ini nah Om. Itu tidak dong. Itulah gunanya pemerintah. Begitu ya, Om. Pemerintah ini kan dibentuk ini kan untuk menjalankan undang-undang. Tapi kebanyakan gini Om, kalau misalnya seandainya sudah dikasih kebijakan tersebut, petani-petani juga dilarang apa segala macam. Ketika ditegur, mereka banyak kayak langsung ngasih statement, kami ini mau makan apa kalau misalnya seandainya ini enggak kami bawa ke sana gitu, dengan kapasitas inilah kami baru bisa makan gitu. Saya kira kalau pemerintah yang bicara, saya kira tidak ada yang bisa melawan itu. Kenapa? Karena ini namanya kebijakan undang-undang, ya, undang-undang aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Kalau itu di Tanjung Jabung Timur umpamanya ada perda, dia mengacu kepada perda. Kalau itu dia melanggar dari perda, kenakan sanksi dong. Tapi ada nggak kebijakan untuk para petani atau pengusaha? Kalau saya sih begini, saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Saya kira pemerintah yang punya domain itu, ada DPR sana yang membuat, karena fungsi DPR itu legislatif, budgeting, ya kan, kemudian melakukan pengawasan. Apa tanggapan Om tentang DPR? Kalau saya DPR yang ada sekarang ini, saya kira semuanya belum bisa saya banggakan lah, terang aja lah, belum ada memberikan nilai plus kepada masyarakat ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan seperti ini. Kumulatifnya kayak rangkuman dari semua rangkumannya gimana tuh? Menurut Om, DPR sekarang itu punya fungsional tapi tidak berfungsi gitu maksudnya? Iya. Ya, kalau dia berfungsi kan tak mungkin begini. Di mana fungsi pengawasan? Contoh umpamanya, kalau kita mau sebenarnya begini, sayang ini diskusinya singkat, kalau diskusinya panjang, saya akan kupas semua persoalan ini. Karena saya paling paham dengan daerah ini. Ya karena mungkin kita sekarang pembahasannya terkait dengan pembangunan jalan, terus juga jalan yang dekat di sana. Iya. Saya kira gini aja lah. Saya kira semua adik-adik semua, tolong dibuka lah di grup saya tuh. Saya punya grup pribadi yang namanya Gerakan Peduli Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah sekarang anggotanya sudah mencapai sekitar 10.000 lebih. Ya, kan itu tersebar di berbagai daerah Indonesia. Bahkan yang dari Tegal, yang dari Selayar pun juga bergabung di sini. Iya. Nah, dia melihat karena tulisan-tulisan kita itu memang menyangkut masalah kebijakan. Ya, di mana peran kita di sebagai warga masyarakat untuk mengawasi ketika ketidakmampuan teman-teman di DPR menjembatani aspirasi masyarakat, maka yang bertindak adalah parlemen jalanan. Itu aja. Jadi Om, kalau misalnya apa kabarnya nih? Senin besok berapa? Tanggal berapa men? 11 ya? Tanggal 11 ada aksi. Kita lagi COVID juga. Di surat edaran itu 67 orang. Hadirnya 200 orang gimana? Saya kira kita harus juga menghargai protokol kesehatan. Saya juga pernah menghimbau ke masyarakat untuk melakukan aksi terkait padamnya PLN setiap saat. Ya. Berapa kali sehari coy? Ya. Ini kali itu ya. Saya sudah izin sama Pak Kapolres, tak izin Pak Oma, Bang, ini kan COVID ya kan 19. Ya, kita hargai. Ya, kalau kita paksakan kita juga tidak mau berbenturan dengan undang-undang. Apalagi di prokes itu jelas kok undang-undangnya pidana. Ya, jangan kita mencoba melawan lah. Ya kan, kalaupun misalnya kita ingin menyampaikan undang-undang, banyak cara, media sosial, ya kan, kalau perlu sampaikan kemana-mana. Kalau misalnya demo, kalau demo itu nanti umpamanya nanti difasilitasi lagi, umpama endingnya juga tidak ada, terus apa yang harus kamu lakukan? Nothing. Nah itu saya kira is the best way how to manage, ya kan, the good concept, sampaikan kepada konsep itu kepada pemerintah. Saya kira this is great. Ya, karena kita tidak akan mungkin kita minta harapan orang lain untuk memperhatikan daerah ini kecuali kita sendiri gitu. Ya kan? Ya, saya barangkali
dengan adanya apa malam ini di broadcast malam ini, saya kira banyak yang pro dan kontra. Menurut saya itu hal yang biasa, itu adalah demokrasi. Jadi gini, untuk para netizen, terus juga untuk para pendengar di luar sana, jadi kita buat podcast ini kayak sekedar sharing aja. Apa sih gitu. Tapi saya minta broadcast ini akan berlanjut ya. Siap. Karena masih banyak persoalan. Belum lagi menyangkut masalah pariwisata, masalah sampah. Itu adalah musuh saya. Iya. Ya, oke. Jadi di sini juga bukan kita bertiga, jadi di belakang juga ada di backplay ini semuanya recording ini, ada teman-teman semuanya yang ada di sini berkumpul, ada banyak banget. Jadi bukan kalian aja yang mendengar, dari sini juga bisa langsung mendengar langsung. Jadi intinya dari pembahasan ini kita ngebahas tentang masalah permasalahan Tanjung Jabung Timur. Jadi mungkin kita juga berharap channel ini juga bisa salah satu pengembangan, pengolahan, terus juga kita ngediskusi tentang masalah Tanjung Timur. Jadi kalian bisa langsung komen di bawah, terus juga bantu untuk share ke teman-teman kalian biar kita lebih besar lagi dan kita bisa lebih banyak lagi mendiskus tentang permasalahan jalan ataupun permasalahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, next Om, pertanyaan apa sih yang seharusnya kita sampaikan, ya, yang kita sampaikan atau yang kita aungkan gitu nah ke pemerintah kabupaten itu sendiri gitu nah. Saya kira Pertanyaan apa sih? Ya, saya kira bukan pemerintah kabupaten aja, pemerintah provinsi juga. Yes. Saya kira pertanyaan sangat sederhana. Anda masih punya hati nurani nggak untuk jadi pejabat? Iya. Kalau memang Anda punya hati nurani untuk pejabat, perhatikan kami di bawah. Oh my gosh. Ya, karena kami ini butuh pelayanan dan pemerintah harus hadir. Ya, Yes. pemerintah harus hadir ketika masyarakat menjerit, bukan membiarkan ketika sudah ada korban baru pada sibuk semua. Ya. Itulah negeri itu. Ya. Jadi untuk masalah perkembangan industri guys, ya, industri pertanian, apapun itu, perdagangan, indeks pertanian, perdagangan, and everything itu semuanya tergantung dengan kalian. Oke, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Bu Asmawati, hello, Ketua Kadin, Ya, belum lagi masalah sampah. I love you so much. jadi gini, statement yang seperti inilah yang kita ingin dapatkan, terus juga kayak ingin kita dengar gitu nah. Jadi kalian juga yang mendengarkan silahkan langsung ketik apa aja sih gitu nah yang ada di pikiran kalian gitu. Mungkin bisa nginspirasi kita. Oke? Bisa kita dapetin juga di situ kayak oh ini inspirasi dari netizen ini gitu nah. Mungkin dari di channel ini nanti kalian pokoknya di kolom komentar itu terpampang ya, tulis komentar. Nah, kalian ketik di situ nanti keluhan apapun itulah. Jadi kalian tinggal kirimin, kita baca baru kita podcastin lagi. Oke? Ya, jadi channelnya penyuara rakyat. Yes, penyuara rakyat, benar. Nah, untuk permasalahan di jalan tadi saya kira untuk Undang-Undang Nomor 54 mengenai perkembangan atau pemekaran kabupaten termasuk Tanjung Jabung Timur, terus juga terima kasih, saya pribadi banyak dapat ilmu juga sama Bang Ari ataupun Om Ari, saya manggilnya Om Ari karena Azhar anggap Om Ari ini papa Iya. yes. Jadi beliau sering menasihati kami yang ada di sini, baik itu di lingkungan organisasi itu sendiri, personal and everything ya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang lain, Bung Yuda. Oke ya. Untuk PU sama PUPR tuh Am gimana sih Am? Saya kira kalau untuk PUPR itu sebenarnya hal yang paling gampang lah. Mereka kan punya perencana, ya, mereka punya orang-orang yang merencanakan. Masa sih dia nggak tahu untuk bangun jalan ini jangan lagi dipaksakan aspal. Ya. Kenapa sih nggak dari dulu aja dilakukan dengan menggunakan besi beton? Nah, Kalau misalnya membangun, kita juga kan masyarakat kan tidak minta juga sekaligus 34 kilo itu mau dibangun. Ya bertahap lah kan. Ya kan? Bisa 1 kilo, 2 kilo, bisa 3 kilo. Karena alhamdulillah kalau pemerintahan ini sudah 5 tahun umpamanya, kalau 3 kilo aja per tahun berarti 15 kilo. Sementara yang ada saya tak sampai 5 kilo kok. Jadi gimana? Ya kan? Dibangunnya cuma aspal. Habis hari ini di aspal, bulan depan sudah hilang tuh aspalnya. Nah ini kan sebenarnya kemana orang-orang perencanaan? Katanya di PU itu orang insinyur semua, orang-orang hebat semua, pintar merencanakan.
ya kan? Tidak begini, ya kan itu. Virus saya lagi ini. Jadi gini Om. Ada kayak ini mungkin ada inisiatif juga dari Azhar. Karena ini obrolan Azhar juga. Ini Azhar sedikit mau menyampaikan juga aspirasi lah digunakan untuk kayak kita sharing aja Om ya. Nah jadi ada statement gini. DPR gitu nah. Kau kan gitu Mas Jambi ya. Kau kan dipilih oleh rakyat ini. Berapa DPR? 17 ya? Ya, 30 DPR yang ada di kabupaten, kurang lebihnya mohon maaf ada di Kabupaten Tanjung Jabung. Jadi aku tanya sama itu Pak, fungsi sebenarnya dari DPR itu selain dia menyuarakan sebenarnya gini nah. Jadi kalau misalnya seandainya dia itu merupakan suatu pemimpin ataupun orang yang memimpin masyarakat banyak, harusnya dia berinisiatif langsung. Berapa banyak sih gajinya satu bulan? Luangkanlah dari satu bulan itu, keluarkanlah duit 2 juta per satu DPR untuk permasalahan jalan itu. Belikan tanah 1 PS atau beberapa PS. Terus juga keluarkanlah sedikit banyaknya sedekah untuk masyarakat karena kalian kan dipilih oleh rakyat untuk ngebangun, menyuarakan. Iya kan? That's the point kan? Nah, jadi Azhar bilang, oh iya Pak ya. Jadi kayak mana? Mereka itu fungsinya tidak jalan. Jadi duduk sebagai DPR, akhirnya menikmati segala sesuatunya dengan apapun itu. Dan itu tidak mungkin. Ya aku kalau Azhar sendiri itu tidak berpikir secara negatif dulu apapun itu yang dilakukan. Cuman menurut Om, inisiatif seperti itu tuh wajar deh, atau seandainya emang ayo DPR berinisiatif seperti itulah gitu nah. Nah, kan begini, ini sudah mau masuk tahun 2021 lagi ya? Iya. Sudah masuk kan? 2021. Nah, 2020 kemarin kan kita bisa lihat mereka kan hanya turun ke daerah, ya kan, reses, mengumpulkan masyarakat di kantor lurah, kantor camat, mendengarkan aspirasi. Tapi kan sebenarnya kan bukan itu yang kita inginkan. Kalau mereka berasal dari dapil-dapil, ya kan, harus berani dong menyampaikan kepada dinas terkait, katakan umpamanya dinas PU, kenapa jalan terusak, ya kan, ada semacam ketegasan gitu. Kalau saya lihat sekarang di sini nggak begitu, justru DPR-nya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ya tadi kita lihat sendiri, bayangkan aja 17 kursi kok mayoritas dikuasai di parlemen, mau mencoba untuk menentang PAW, kan itu persoalannya. Jadi saya belum pernah ada melihat anggota DPR yang punya komitmen untuk melawan, hanya beberapa segelintir orang lah. Om, bagaimana dengan Om Juber? Kalau Pak Juber itu kan dia kan sudah menyerang udah berusaha menelpon pihak provinsi. Azhar dapat itu beritanya. Menurut kamu gimana tuh? Iya, udah baca belum? Nah, kalau saya itu begini, saya komunikasi dengan Pak Juber bagus. Yes. Ya. Setiap tahun kemarin ketika jalan rusak, saya bikin status di medsos lagi, boleh buka tuh di grup saya, ya kan, dan menyerang pemerintah provinsi, kan kenapa jalan kami seperti ini. Yes. Ya, nanti begitu mau lebaran, mulailah diturunkan material ya, dengan sistem ideal lah, bukan tanggap darurat kan. Mereka lakukan. Nah sekarang mulai lagi berteriak, ya kan itu. Saya kira inilah yang patut dicontoh. Gitu. Ya. Ada lagi satu yang saya banggakan, itu saudara Yudi Haryanto. Halo Om Yudi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa. Yudi Haryanto itu adalah salah satu anggota DPR dari Nasdem. Sangat menyuarakan suara rakyat. Saya anggap beliau lah yang paling hebat. Yes. Dan berani berbicara di media sosial tentang kondisi sebenarnya. Lo kemana yang lain? Kan itu persoalannya. Yes. Ya kan itu. Jangan cuma ngintip di Facebook. Bisa sekali dia ngomong gitu. Kan itu kuncinya. Biar rakyat tahu gitu loh. Ya kan? Jangan mau pemilihan aja baru mau datang turun lagi. Ya kan?
Nah, itulah kalau kita melihat kondisi parlemen yang ada di Tanjab Timur itu menurut saya sangat memprihatinkan sekali. Ya. Benar. Kalau memang dia ini punya apa, dia turun bersuara. Rakyatku, ini rasa bentuk terima kasih karena mereka rakyatnya sudah memberikan suara. Ya. Tapi terlepas dari nomor piro wanita saya nggak bisa kasih jarak. Ya. NPWP istilah sekarang kan nomor piro wanita. Bukan nomor pajak kamu. Nomor pajak bukan. Itu biasanya kan nomor pokok wajib pajak. Iya, kan? nomor pokok wajib pajak. Ya kan? Tapi itulah saya bilang perjalanan hidup yang harus kita lakukan dan kita tidak ingin ada semacam benturan-benturan. Ya. Kami hadir sini hanya atas nama untuk mewakili penderitaan masyarakat yang ada di bawah. Intinya Ya. kita menyuarakan. Jadi jangan Anda punya statement-statement yang negatif Ya. ya. Tapi di sini adik-adik muda-muda semua ini mereka ini adalah leader kita ke depan. Amin, insyaallah. Amin. Karena saya sendiri aja sudah 58 tahun loh. Ya kan? Dan orang-orang yang sudah saya besar-besarkan sudah jadi orang semua. Amin. Ya kan? Jadi Maju Tanjab Timur. Iya. terima kasih banyak. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, Om. Ya, saya berharap terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan viral terhadap surat saya yang terbuka itu, karena itulah bentuk perjuangan yang saya lakukan, bukan dengan kekuatan apa-apa, karena saya manusia biasa. Saya tidak punya power, ya. Saya tidak punya masa, tidak punya kekuatan apa-apa. Saya cuma punya kekuatan pikiran. Itu aja yang saya miliki. Bahwa kunci saya lebih baik saya berbuat kecil apapun juga, tapi bermanfaat untuk orang banyak daripada berbuat banyak tapi menyengsarakan orang lain. Mungkin ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman Teman-teman semua yang ada di sini nih? Mungkin ada satu poin kah mungkin yang ingin disampaikan, mungkin Kak Omari, mungkin langsung kita sampaikan juga ke pemirsa, ke netizen. Ada nggak poin-poin yang bisa kita ambil, Omari? seperti kebijakan saran itu gimana tuh? Mungkin everything bebas. Nanti kan ada tweetan komasi Ya. tentang kebijakan pembangunan nasional. Kenapa bukan kita seperti apa tuh Om? Nah, jadi gini, kalau saya jadi kepala daerah, Ya. kalau saya jadi bupati, persoalan itu dana APBD mau bukan, saya utamakan kepentingan masyarakat dulu. Artinya itu, gitu loh. Ya kan? Saya mau tanya, seberapa sih pentingnya itu sirkuit? Kenapa sih tidak ditanggulangi dulu untuk menutupi persoalan-persoalan? Ini tidak ada korban loh. Ya, korbannya sudah banyak loh. Ya, jalan rusak, ban kempes, itu kan korban jadinya. Ya kan? Hasil angkutan pun juga naik. Kenapa? Karena tadi masyarakat biasanya cuma 3 jam bisa 9 jam, artinya 2 rate cuma 1 rate. Apa nggak rugi dia? Itu jelas korban. Jadi gini Om, yang nggak berani ngambil kebijakan, nggak berani ngambil kebijakan gimana tuh? Saya kira nggak berani mengambil kebijakan, nggak ada ketegasan seperti itu. Kalau memang dia berpihak untuk kepentingan masyarakat, dia pasti akan perjuangkan itu. Wow. Betul ya? Ya. Dan juga sekarang kan kita kan sudah sama-sama tahu nih, Hmm. kita kan beberapa bulan atau beberapa waktu lewat kita sudah melaksanakan pemilihan Hmm. kepala daerah secara serentak. Hmm. Dan juga sekarang kan alhamdulillah suaranya tuh sudah timbul, Hmm. ya kan sudah sah. Kabupaten Tanjung Timur ini akan dipimpin lagi oleh kemarin kita tahu R2 Petahana. petahana ya. Betul ya, petahana. Bupati Haji Romi dan wakilnya Haji Romi itu maksudnya gini Om, apa mungkin beliau bupati dan wakil bupati berani Konawe seperti Om itu tadi berani ngambil kebijakan untuk melarikan dana APBD untuk membangun jalan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik desa atau sarana untuk kesana ini, terutama nanti kan untuk kedepannya kan kita bakal menyinggung tentang pariwisata, gimana bisa maju pariwisata Iya. terakses
masyarakat, terutama kami masyarakat golongan bawah, pengennya Pak, akses kami ataupun akses informasi kami sendiri ataupun nantinya para wisatawan baik pun dari dalam kabupaten ataupun di luar bahkan tingkat nasional mungkin bisa sampai go internasional itu lebih mudah ya nggak Om? Iya. Kita berharap ya Om tadi kita berani juga ya kan? Jadi pertanyaannya gini, jadi intinya pertanyaan gini, bisa nggak Bupati Romi dan Bapak Romi dan Bapak Robi seperti Bupati Konawe? Nah, maksudnya seperti itu tadi. Oh, gitu. Maksudnya, Saya kira- apakah berani beliau ngambil kebijakan That's up. seperti itu? Baik. Poin. Jadi begini, itu sebenarnya tergantung niat. Ya, kembali kepada niat. Apakah kita ini menjadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, atau memang hanya sekedar pemimpin? Dalam artian seperti apa? Nah, kalau pemimpin yang baik, apapun persoalan masyarakat di bawah, dia akan tanggap. Yes. Ya, kalau memang tidak ada anggaran, itulah gunanya ada pembantu, kepala dinas, rajinlah ke Jakarta, jemput bola, ya kan, bawa tuh anggaran ke daerah ini. Saya katakan, jangan bermimpi Tanjung Jabung Timur ini akan maju kalau infrastruktur jalannya tidak benar. Ya, ya, Prof. ya. Yang kedua, saya berharap orang-orang yang duduk mendampingi bupati selaku pembantu-pembantunya, DPR. bukan kepala dinas, stafnya. Itu adalah orang-orang yang punya kreatif, inovatif, ya, punya kemampuan apa yang harus saya lakukan. Kalau perlu, kepala dinas itu dilakukan fit and proper test, diseleksi benar-benar. Kalau Anda jadi kepala dinas, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang Anda mau bangun? Ya kan, setelah itu dievaluasi. Ya kan? Banyak ke orang-orang yang bisa diajak, ada adik-adik dari mahasiswa, ya kan, untuk mengkaji ini, dibicarakan sama-sama kalau kita membangun ini gimana. Hari ini, saya mau tanya, ini 21 tahun Tanjung Jabung Timur belum punya ikon. Satu pun. Ikon apa yang kita banggakan dengan daerah ini? Wah, ini Pak Om. Anda bercanda ya? Ya? Jadi Om bilang tadi pendamping seperti kadis-kadis Iya. ataupun yang berkaitan lah. Iya. Maaf nih, maaf. Bahkan, tunggu saya potong. Bahkan ada kadis sudah 5 zaman, nggak diganti-ganti. Hah? Mungkin seperti ini nak Rem ya. Kalau kita berbicara mereka tidak mempunyai pemikiran seperti itu, kan nggak mungkin. Mereka itu ya orang-orang. Kalau mungkin pasti ada dong hasilnya. Atau gini Om, menurut saya atau gini, mereka itu kan orang-orang pintar tuh dengan pintar segala macam. Mereka nggak punya pemikiran, nggak berani aspirasi, atau ditekan Om. Walau malam. Itu yang jadi tanda tanya. Allah. Yang jadi tanda tanya sebesar itu Om. Walau malam. Tanya pada rumput yang bergoyang. Mana lebih tahu lagi? Aduh. Sudah, Pak. Oke, mungkin kita sedikit banyak sharing malam hari ini, kita close aja ya. Mungkin terima kasih Bang Ari. Terima kasih banyak. Iya, makasih Yuda. Mudah-mudahan Iya. kita dan semuanya. Sehat selalu. Siap. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya kita bakal buat podcast lagi tentang masalah pengembangan pengelolaan pemeliharaan Tanjung Jabung Timur. So, nanti next podcast. Oke, balik ke Yuda. Terima kasih Bung Azhar. Iya, siap. Jadi video ini kita akhiri ya, Om ya. Nah, siap. Jadi intinya gini, disinggung Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 yang merupakan pemekaran kabupaten itu kurang lebih banyaknya demi kebaikan pelayanan. Udah, itu aja. That's the point. Jadi untuk pengembangan, untuk pembahasan, discuss kita malam hari ini, kalian bisa cek atau slide ke samping lagi, kalian bisa cek langsung pembahasan apa aja. Oke, jangan langsung jangan langsung di skip. Oke, itu videonya jangan langsung di skip. Jadi itu rangkumannya. Balik ke Yuda. Buat kalian yang punya keluhan atau saran, kalian boleh komen di bawah. Nanti kita bakal baca satu-satu ya, Om. Ya, siap. Bisa kita suarakan langsung dari masyarakat misalnya. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang ada di sini. Ya, terima kasih. Amazing. Anda memang luar biasa. Fikri, Upo, Alan, Amba Upo, selaku. Hey bro,
next podcast ya. Oke. Bang Rustam, Bang Hari Dandang lagi. Dadang. Terus juga Om, siap Om. Thank you so much Bang Japar, Mia, Wakaku. Halo. Terus juga Muara, halo, thank you so much semuanya. Mungkin apa tuh? Ada pertanyaan lain. Skip. Oke, balik tidak. Oke, next video, see you next time. Bye bye. Bye bye.